Ilmu kebal yang sesungguhnya itu adalah pertolongan Allah itu datang di saat yang tepat. Untuk slice tisu sangat-sangat luar biasa ketajamannya, dan ini rapi loh. Ini sudah di nomor 2 mas. Setajam-tajamnya pisau, secepat-cepat pemotongan, itu hadisnya mas. Nah, ini slice plastik. Ini slice plastik kawan-kawan. Halus. Halus sekali kawan-kawan. Seperti ini contoh kawan-kawan. Tuh lihat. Nih, alhamdulillah nggak pernah luka. Bukan berarti saya kebal mas. Tapi saya tahu, biar saya nggak luka bagaimana. Istilah kata. Istilah kata itu begini. Katanya suatu kebenaran tuh harus disampaikan walaupun sedikit, Ustaz. Oh ya betul. Sekali lagi ya, ilmu kebal jangan dibacok ke kepala loh. Bocor kalian. Kalau ada yang ngomong ini punya ilmu kebal, udah pukul aja kepalanya pakai gelam, udah benjol langsung. Kalau memang mau ngetes, tes pakai golok Asgar Blade dan kita yang mukulnya, kita yang menebasnya, bukan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, alhamdulillah di kesempatan kali ini saya baru pulang dari Jakarta ke Palembang. Kemarin ada pembahasan yang cukup menarik. Gitu mas ya? Iya, cukup menarik Bang. Yang dimana pembahasan ini tentang pergolokan dan perdukunan. Masya Allah. Dan saya bersama Ustadz Abdul Khair yang mempunyai golok super tajam. Nah, di sini kita akan edukasikan biar teman-teman atau subscriber saya tercerahkan, Ustadz ya. Dulu pernah saya membahas sama Ustadz, mungkin ada subscriber baru ya, subscriber yang penasaran tentang masalah perdukunan, kayak lagi rame nih. Rame betul kayaknya saya lihat ya. Ustadz ini sebenarnya berapa kali diajak dia nggak mau nih. Jadi sebetulnya saya nggak mau ya kan, cuma hanya karena pada saat ini kayaknya nyenggol-nyenggol golok ya? kayaknya. Pas ya Ustadz ya. Edukasi kayaknya perlu nih. Masya Allah. Jadi karena ini membahasnya tentang golok, beliau mau nggak mau ya memang harus mau dan memang harus menjelaskan tadi ya. Baik, baik mas. Nah kemarin saya mereaction videonya Bang Denny Sumargo yang dimana ada para dukun Gerbek rumah beliau. Ke rumah beliau ya, tes ilmu kebal, dan mungkin videonya hari ini katanya tayangnya, video dari beliau tuh hari ini akan tayang. Jadi sebelum tayang saya reaction dulu ini tentang ilmu kebal ya. Masalah ketajaman di video itu saya sudah jelaskan, saya pernah membahas dengan Ustadz Abdul Khair, tapi di sini saya akan jelaskan lagi tentang bagaimana sih mengetes ketajaman golok, dan kita akan bahas juga tentang ilmu kebal itu, apakah trik ya, apakah teknik, dan apakah benar-benar bisa ilmu kebal dan bisa mempelajari gitu. Oke, baik. Saya jawab mas ya. Ya siap. Sepengetahuan saya. Yang jelas kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pergunakanlah golok itu sesuai karakternya masing-masing. Kalau dia dibuat desainnya untuk tebas, maka gunakan buat nebas. Jadi golok itu ada karakternya tadi ya? Karakter. Siap. Tebas ya kan, kayu, tulang sapi dan sebagainya. Untuk yang satu lagi itu jenisnya sembelih. Sembelih. Nah, gunakan juga buat sembelih. Iris tadi ya? Nah, yang Mas Denny pakai waktu dulu. Iya. Kalau insiden ya. Insiden jari saya itu golok iris tadi ya? Golok sembelih Kena mas. sedikit 25 jahitan. Jahitan. Tahun berapa tuh mas? 2020, 2019 ya? 2019. 2019 insiden Mas Denny pertama kali memakaikan 2 golok Asgar Blade, tangannya luka kawan-kawan sekalian. Itu memakai golok jenis sembelih. Itu golok sembelih ya Ustaz? Nah, jadi gunakanlah itu. Karakter daripada golok itu masing-masing. Jangan yang sembelih dipakai untuk nebas, nanti ciping dia. Ciping itu towel mas. Toka kalau bahasa Palembang itu. Atau yang kedua, sebaliknya golok tebas buat sembelih, nggak kena dia. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah batas ketajaman itu sendiri, mas. Batas ketajaman. Iya. Siap. Contoh, 1, ketajaman itu ada 5, mas. Ketajaman Ya, ada 5. Ada 5 level ya. Level pertama itu adalah ketajaman yang slice rambut. Slice rambut. Ketika golok itu atau pedang seperti ini kan, rambut kita jatuhkan, dia putus. Itu yang paling tajam? Paling tajam di dunia. Wow, berarti rambut diginiin doang? Putus mas. Ada? Ada. Tapi sekarang belum ada orang yang mampu bisa membuatkan seperti itu. Kecuali di zaman Rasulullah. Terus yang kedua,
Level yang kedua yaitu slice tisu, Mas. Slice tisu. Slice tisu inilah yang digunakan untuk penyembelihan sapi, ya kan? Sudah itu. Pokoknya untuk penyembelihan itu dikhususkan untuk slice tisu. Ya. Makanya kalau sudah slice tisu, nggak mungkin ada orang yang berani untuk melakukan pengetesan ilmu kebal. Saya kasih contoh. Nah, ini Mas adalah elmak ya, gorok elmak ya. Elmak. Dan ini untuk slice tisu sangat-sangat luar biasa ketajamannya, dan ini rapi loh. Ini sudah di nomor 2, Mas. Ini nomor 2. Sudah nomor 2 level. Berarti kalau kedua. buat sembelih itu ini. Inilah yang dipakai buat sembelih. Yang laris kemarin ya. Masya Allah. Yang saya satu kali tarik ya, ini golok elmak sangat luar biasa kawan-kawan. Jadi di slice tisu ini jangan coba-coba berani untuk melakukan pengetesan-pengetesan seperti itu. Saya pernah membuatkan video tapi untuk hiburan. Ya. Yang saya pakai golok tumpul seolah tajam. Gitu kan, saya juga nggak berani mengatakan kalau saya kebal. Kenapa? Ilmu kebal yang sesungguhnya adalah dimanapun dia berada, dia tetap sopan. Dimanapun dia berada, bumi dipijak, di situ langit dia junjung. Yang pasti pertolongan Allah. Nah, artinya gini Mas, ilmu kebal yang sesungguhnya itu adalah pertolongan Allah itu datang di saat yang tepat. Nah, karena banyak orang-orang kan sekarang berpikirnya, Kita mempelajari gitu ya. ya harus dipelajari. Nah, yang saya sedihkan itu hal ini dikait-kaitkan dengan agama. Tuh. Contoh yang kedua, ada lagi Mas, ada seayat Allah di mana Nabi Ibrahim alaihi salam pernah dibakar api yang sebesar gunung. Allah menurunkan wahyunya, menurunkan ayatnya. Qul ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya kan, wahai api, mendinginlah dan beri keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Nah, kebanyakan orang ini ayat ini dijadikan kepala api. Salah, dipelintirkan. Dipelintirkan. Jangan ya kawan-kawan. Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Menunjukkan kekuasaan Allah, bahwasanya di situ Allah Subhanahu wa taala mengedukasi buat kita semua. Atas ayat itulah pertolongan Allah datang. Artinya kekebalan itu ada, hanya saja cara kita bertauhid kepada Allah, pertolongan Allah datang. Tuh, bukan dipelajari tadi. Bukan dipelajari ya. Kalau dipelajari sih triknya seperti ini, yang tumpul segala macam ya kan. Nah, jadi kawan-kawan, saya ini hari ini mengedukasi supaya kita semua bisa memahami. Ya kan, kita buka wawasan. Indonesia nih nggak bakal maju kalau kayak gini terus Mas. Betul. Ya kan. Nah, ini slice tisu ya kawan-kawan, itu baru di nomor 2. Nomor 2. Yang ketiga yaitu slice kertas, plastik dulu Mas, slice plastik. Nah, ini ada plastik. Berarti rambut tisu plastik. Ya, rambut tisu plastik. Ini di nomor 3 kawan-kawan. Ini masih sembelih. Masih sembelih juga. Minimal ketika Anda ingin membelah leher sapi, minimal belah plastik itu sudah cukup untuk membelah leher sapi. Hanya saja bisa diulang sampai 2-3 kali. Oh gitu. Ya kan? Tapi kalau udah tisu slice tisu tadi udah bagus tadi. bisa 1 kali tarikan. Karena memang kita nyembelih yang harus tajam ya, Ustaz. Betul. Karena Rasulullah mengatakan setajam-tajamnya pisau, secepat-cepat pemotongan. Itu hadisnya Mas. Nah, ini slice plastik. Wih, Ini slice plastik kawan-kawan. Halus. Ya kan? Halus. Saya berani, contoh Mas ya, saya berani mengeteskan ini di tangan saya. Ya kan? Karena halus. Nah. Di slice plastik ini saya berani mengeteskannya di tangan saya, tapi saya sendiri Mas yang megang. Iya, iya. Jadi bahasanya tuh tidak boleh orang lain. Kalau orang lain pasti belah. Itu triknya. Triknya itu seperti ini, contoh kawan-kawan. Tuh lihat. Nih, saya teskan di tangan saya. Lihat. Seolah saya menekan. Tapi saya tekankan sekali lagi ya. Jangan ditiru adegan ini di rumah ya. Jangan ditiru kawan-kawan, jangan tiru. Ini trik ya, ini trik saya bongkarkan. Tapi trik juga harus tahu kita Harus tadi. tahu, seolah saya betul-betul menyayat tapi tidak menyayat. Nah, ini Mas, yang Mas Denny sampaikan kemarin, saya nonton loh video Mas Denny kemarin. Kalau dibacokan, ya nggak bakal terjadi. Asal kita. Asal kita yang main, tuh, nggak masalah, tuh. Wah, seolah-olah, kenceng, padahal ini tajam sekali Tambah kawan-kawan. ayat-ayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Tolong ya kawan-kawan semua, janganlah engkau membawa ayat-ayat Allah. Ya kan, dengan hal ini yang kami khawatirkan Anda semua menistakan agama Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah itu untuk bertauhid dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, bukan untuk hal-hal yang demikian ini. Ya, kecuali memang tujuannya hiburan, mengedukasi tadi. Betul, edukasi.
Tuh gini aja saya udah ada bekat-bekat sedikit mas. Ya, jadi nggak apa-apa diginiin, asal jangan diiriskan, ngeri saya. Ada yang ngomong kemarin Tat. Terus begal tuh gimana? Kan dipukul ya. Begal juga pukulnya juga ada irisan dikit juga Tat ya. Gini contoh mas ya. Set itu, nah itu ada iris tetap Tat ya. Ada iris, ada tarikan. Set. Tapi kalau kayak Kalau gini, ini nggak apa-apa dan kawan-kawan. juga jelasin Tat, ada bagian-bagian tertentu saja yang bisa digunakan kayak gini, kayak Iya. perut, kayak ini. Karena di sini banyak daging Iya, mas. yang daging ya. Punggung pun ada daging, tapi, nah kemarin saya lihat di videonya Bang Denny Sumargu, Hah? ada pukulan yang ketiga mas. Itu kan ada tulang belikat di sini, makanya dia baret, ada baret sedikit di bagian tulang sedikit, ya kan? Makanya karena itu tulang. Iya. Coba kalau seandainya ini dibacokkan ke kepala, pasti dia Bocor. belah, bocor dia kawan-kawan. Nah, ini slice plastik namanya. Kami mengedukasi buat kawan-kawan Ya. semua, kita jangan sampai yang nggak pinter ya, harus pinter dalam hal ini. Oke, sekarang ini adalah slice plastik. Itu level yang ketiga. Level yang keempat adalah slice kertas kawan-kawan sekalian. Nah, ini kertas. Rambut, tisu, plastik. Kertas. Ini yang keempat, kertas. Berarti ini golok yang berbeda-beda Ustaz ya? Beda-beda ya kan. Nah sekarang akan saya kasih tahu dulu sebelum kita ngetes di level yang keempat kawan-kawan sekalian. Level yang keempat ini ya apa nama maksudnya, kalau untuk ketajaman Istilah kata. istilah kata itu begini, istilah kata ya. Jadi ini flat mas. Nah flat itu adalah untuk pengetesan ketajaman kepada leher sapi, bukan kepada mata kampak letter U. Nah yang dipakai kemarin, golok yang pedang yang dipakai kemarin tuh saya lihat, itu buat untuk nebas ya kan. Nebas ya. Matanya seperti mata kampak ini kawan-kawan. Nih mata kampak ya. Tebal. Tat jangan Tat, ngeri aku. Nah, ini edukasi ya. Ini mata kampak itu letter U seperti ini nih. Sud tuh letter U. Tapi untuk flat dia seperti tajam betul, meruncing ke bawah. Itu buat sembelih. Tapi kalau untuk nebas, ya nggak apa-apa diginiin juga. Saya juga bisa tanpa saya mengamalkan Tapi apa. penjelasannya nggak masuk akal sih dia. Nah itu tadi. Terus kata dia susah membelah lemon itu karena ada Getah. getahnya. Baik, kita buktikan sekarang ya, kita buktikan. Bukan alasan sih itu mas Iya. ya. Oke, Jadi sekarang alasan. kita di kertas ya kawan-kawan sekalian. Kertas juga bisa untuk motong sapi, hanya saja agak beberapa kali dia pemotongan. Siap. Wih, lus. Halus sekali kawan-kawan. Dan saya pun ini berani melakukan ini. Nah, atau di sini. Allahu Akbar, sakit juga ya. Tajam ini kawan-kawan, jangan dicoba-coba di rumah. Jangan dicoba di rumah karena ini hanya untuk mengedukasi. Betul. Ya, alhamdulillah atas izin Allah. Bukan berarti saya kebal, tapi saya tahu trik penekanan. Tahu tekniknya, Nah, Ustaz, ya. teknik penekanan, seberapa kuat tekanan saya dan seolah saya menekan kuat padahal enggak. Dan yang pasti jangan ditiru. Jangan ditiru kawan-kawan. Saya ingin mengedukasi buat kawan-kawan biar Indonesia ini pintar semua. Karena walaupun trik teknik, ya kalau kalian salah tetap terluka Ustaz ya. Tetap terluka, Jadi memang hati-hati. harus dipelajari juga. Dipelajari. Nah, ini Mas, mata bilah yang seperti ini kan halus, apalagi kita pakai stropping. Ya. Jadi kalau di kulit ya nggak apa-apa. Walau kalau pelan ya tapi ya. Tapi kalau mata bilah yang untuk menyembelih sapi dia harus keluar matanya, ada mata bur. Yang menyembelih sapi. Agak kasar, matanya tuh ada bur di bagian mata bilahnya. Contoh ya. Nah, di sini ada bur mata bilah. Inilah yang untuk membelah Oh. leher sapi. Kalau kita pakai kaca pembesar dia kelihatan. Gitu. Ya, jadi seperti ada mata kasarnya seperti itu kan. Nah, kawan-kawan, inilah slice kertas ya. Slice kertas. Nah, kemudian yang terakhir, kalau sudah dibawa kertas, Slice buah. slice ini Mas, apa namanya? Slice jeruk. Slice lemon, istilah Nah, kata. Istilah kata ada. Nah, ini kawan-kawan, ini slice di bawah kertas yang ini. Ada orang pengetesannya misal dengan kertas rokok nih. Mana tadi kertas rokok ya? Oh, ini dia. Nah, Dia pakai seperti ini untuk melihat daripada ketajamannya. Contoh Mas ya. Ya. Seret. iya, tebal. Atau dia misalkan, Mas tolong Mas pegangi, kalau nggak percaya ini tajam. Dipegang. Sud. Terlihat seolah wah, Tajam. tajam sekali. Baru dia ngetes.
di sini ditesnya, di sini ditesnya. Kalau gitu saya berani juga tatkala yang ini. Coba. Wah, Masya Allah. Nah, itu jadi modelnya seperti itu kawan-kawan sekalian. Nah, katanya jeruk banyak getahnya, kita teskan. Inilah golok yang tumpul. Coba kameramen dekatkan. Tajam nggak ini? Ketika saya berkata demikian, ini paci tajam, wow. Gitu kan. Begitu saya tempelkan di sini, wah keren sekali. Ditambah ayat Allah tadi. Tambah orang apa tadi katanya? Istilah kata. Istilah kata ayat Allahnya. Kalau dari siapa sulap merah gimana katanya? Balonku ada 5. Balonku ada 5 Rupa warnanya. Itu mantra beliau ya. Tapi kalau di sini sekarang cara belahnya gini, nih. Apakah ini tidak tajam? Saya lebih suka kepada ibu-ibu, ya. Maaf ngomong mas, pisau dapurnya ibu-ibu tuh nggak ada yang tajam. Mas. Saya berani berkata demikian. Alasannya? Ya kan? Karena ibu-ibu, istri saya sendiri pernah goloknya saya asahkan nggak berani dia pakai lagi. Takut mas tangan saya. Oh, gitu. Iya, karena tumpul semua pisau dapur ibu-ibu ya. Tapi hati-hati, pisau dapurnya ibu-ibu lebih beracun daripada pisau yang seperti ini. Ngiris bawang mas, ngiris apa lagi? Macam-macam diiris kan? Ya, cabai. Seperti itu. Nah, dari tingkatan ini kawan-kawan saya mengedukasi untuk kita ke depan biar lebih pintar dalam menelaah segala sesuatu. Kita jangan berpikiran, wow. Jangan gampang terpercaya. Nah, gitu mas, jangan gampang percaya dengan sesuatu hal ya. Kalau nggak bukti. Contoh, ada dalam kitab Mahfuzat dikatakan dombila tamsil lam yusdak. Janganlah engkau percaya sangkaan tanpa kenyataan. Kalau nggak kita betul-betul melihat dengan mata kepala kita sendiri, ya, jangan langsung dipercayai seperti itu. Nah, berarti jadi, buah tadi jeruk tadi itu level paling rendah. level paling rendah. Paling tumpul. Dan itu nggak tajam. Nggak tajam ya. Jadi Level kalau kelima. mau ngetesnya, ada orang ngetes pakai buah, pakai pisang, pakai jeruk, berarti goloknya itu nggak tajam. Nggak tajam kawan-kawan. Kalau memang bersifatnya hiburan tuh oke-oke saja Ustaz ya. Seperti kata Ustadz Abdul Khair tadi, beliau pernah melakukan membuat konten tentang ilmu kebal ya. Tapi kalau memang ditanya apakah itu settingan? Settingan. Saya ngaku settingan. Hiburan Ustaz ya. Hiburan, ya hiburan. Yang nggak boleh adalah ketika konten itu settingan ya, tapi ngakunya itu benar. Nah. Ngakunya itu dari ayat-ayat Allah itu Ustaz. Itu gimana sih menurut Ustaz? Kalau dalam hal seperti ini seharusnya kita harus membenahi diri mas ya. Sadar diri bahwasanya mereka itu mas pasti dari hati mereka berkata saya ini salah. Ya. Hati mereka tuh saya ini salah. Jadi karena untuk menutupi kebohongan pertama harus bohongin kedua. Bohong lagi. Jadi kebohongan maka dia akan berbohong terus seperti itu. Dan Mas Denny, setahu saya ya kawan-kawan, yang namanya ilmu kebal itu ataupun edukasi yang seperti ini ataupun ilmu kebal lah itu tidak bisa dipertontonkan kawan-kawan. Karena ilmu kebal yang sesungguhnya antum kemanapun berada kalau antum sopan orang akan segan. Itu ilmu kebal yang sesungguhnya. Yang kedua, yakinlah kalau engkau dekat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantumu dalam setiap keadaan apapun dirimu. Seperti itu. Karena banyak orang-orang ini, Mas, ketika dia sedang terdesak, ya Allah tolong saya, maka Allah akan tolong kamu pada saat itu. Terdesak namanya kan? Macam itu. Terdesak, teraniaya, itu makbul ya? Makbul. Nah, doanya orang-orang teraniaya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya harap kalian semua bisa mengerti ya dengan edukasi yang kami sampaikan pada hari ini. Kami tidak menjatuhkan siapapun, kami tidak ingin naik dengan menjatuhkan orang lain, tidak. Justru kami ingin mengedukasi kepada Anda-Anda semua, seluruh masyarakat Indonesia biar kita lebih pintar dalam melakukan sesuatu. Beragamalah, bertauhidlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang benar sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kadang begini Ustaz, ada yang bilang, coba datang nih ke daerah sini kalau berani tes goloknya ini. Ya kalau memang dia mau dia yang datang. Ada yang bilang kayak gitu. Coba ngetes nih ke sana ya. Kita ke sana mau ongkos juga ini. Iya. Kan kata pesulap merah sudah dibilang, kalau memang mau pembuktian datang diongkosi, kalau memang terbukti dikasih emas. Nah, wajib tuh.
Kalau memang benar ya. Iya ajib tuh, luar biasa sekali. Nah makanya sekarang ke depan buat kita semua kawan-kawan kita lebih pintar lagi ya kan. Karena dunia pergolokan ini kayak disenggol-senggol. Iya. Saya merasa harus beredukasi nih. Terpanggil ya. Terpanggil mas. Selama ini saya nggak pernah loh. Saya lihat kawan-kawan youtuber yang lain, wah pada mereaction semua ya kan. Kemudian Ustaz juga masih nyimak aja ya. saya nyimak ya kan. Yang penting saya tidak menjatuhkan. Kenapa mas? Saya pikir begini. Walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi dia amalan dia, bagi kita amalan kita. Ya kan? Saya nggak akan nganggu mereka selagi mereka tidak mengganggu saya. Tapi katanya suatu kebenaran tuh harus disampaikan walaupun sedikit Ustaz. Oh ya betul. Makanya hari ini Disampaikan ya? harus saya sampaikan. Jadi kedatangan Mas Denny ini sangat berkah buat saya ya kan. Juga bisa mengedukasi kawan-kawan semua. Ya mungkin ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar, nanti kami jawab dengan konten-konten yang lain seperti itu. Siap. Ya, jadi buat para konten kreator juga sih, kalau memang ada konten dukun, kalau memang itu settingan ya bilang settingan Ustadz ya. Dan itu nggak dijadikan masalah bagi kita semua. Tapi kalau memang ada kayak keganjalan, tapi dibilang ini settingan, tapi dia tetap ngeke asli, ini ilmu kebal loh. Silakan datang tes dengan golok Asgar Blade. Istilah kata, kalau memang mau ngetes, tes pakai golok Asgar Blade dan kita yang mukulnya, kita yang menebasnya, bukan sendiri. Ditantang sama Mas Denny. Saya berani karena saya yakin nih dengan golok Asgar Blade. Sudah nyicipin juga Mas? Iya. Irisan itu karena bagaimana? sedikit saja kena ini itu 25 jahitan. Masya Allah. Dan saya menyaksikan sendiri, bukan menyaksikan, saya yang kena. Ini masih masukin hat. Oke, sip. Nah, teman-teman sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kan, mungkin dari semua edukasi yang kami sampaikan, silakan kalau ini bertanya tentang sesuatu hal untuk edukasi kalian semua, silakan komentar di bawah channel YouTube-nya Mas Denny atau channel YouTube-nya saya, ya kan. Jangan lupa di-subscribe ya, kita berdua. Siap. Masya Allah. Sekali lagi ya, ilmu kebal jangan dibacok ke kepala loh, bocor kalian. Kalau ada yang ngomong ini punya ilmu kebal, udah pukul aja kepalanya pakai gelam, udah benjol langsung. Nggak mesti pakai yang tajam-tajam Mas. Nggak mesti. Ya, ini ya kadang-kadang saya itu sedih Mas ya, melihat masyarakat Indonesia ini sepertinya butuh ya seseorang yang bisa mengedukasi, yang bisa diturutin. Kadang-kadang gini Mas, ketika sudah kita mengedukasikan secara logika yang jelas, masih dibawa ke mistik lagi. Masih digiring ke mistik lagi. Ya, mistik ada. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita harus yakin dengan perkara. Terus yang susah tuh, Tat. Kadang mistik ini dibenturkan dengan ayat-ayat tadi. Jadi seakan gimana ya? Ini yang kadang yang buat saya tuh, yang membuat ada yang percaya, ada yang enggak tuh. Jadi dijualnya dengan ayat-ayat Tuhan tadi. Ya. Susah ini. Tapi begini Mas ya, saya kasih contoh aja. Alam gaib itu nyata adanya. Harus percaya. Harus percaya, wajib. Ya, tapi yang paling penting dulu, surga nerakanya Allah, alam kubur, titian majan, padang mahsyar. Anda harus yakin. Nah, level masalah level gaib tadi gaib. Banyak tadi. Iya banyak. Terus kekebalan, kok bingung saya. Kekebalan, saya ini punya golok, alhamdulillah sampai saat ini, detik ini masih punya usaha golok, buat golok, pegang golok hari-hari. Alhamdulillah nggak pernah luka. Bukan berarti saya kebal Mas. Tapi saya tahu, biar saya nggak luka bagaimana, kehati-hatian yang tinggi, ya kan, berdoa sebelum kita melakukan penyembelihan, seperti itu, sehingga Allah jauhkan dari bala. Allahumma ba'idna minal bala, ya Allah jauhkan aku daripada bala, seperti itu. Oh saya ini Ustadz, di tempat saya itu rawan, ya kita nggak tahu, nanti tahu-tahu kita kena bacok segala macam. Anda cukup keluar rumah dengan membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi Anda semua. Tapi harus yakin ya kan. Nggak usah ke dukun. Nah itu nggak usah ke dukun atau kemana ya kan. Ya dukun tuh boleh sih Mas, tapi ya dukun beranak misalnya, dukun urut ya kan. Kadang tuh orang ke dukun minta kaya, minta kebal, minta pelet. Kalau saya sih berpikir gini, kalau minta kaya, kenapa sih dukun itu nggak kaya juga ya? Kenapa dia tidak memperkaya diri sendiri aja? Buat penglaris sendiri gitu kan? Kenapa harus mendatangin orang-orang gitu ya, Tat ya? Ya gitu.
Ya gimana Mas ya, pada dasarnya justru kalau menurut saya adanya dukun karena adanya orang-orang yang percaya sama dukun. Gitu aja ya, jadi simple ya kan. Nah di sini kami mengedukasi, bukan juga kami mempersempit rezekinya dukun. Ingat, Allah nggak pernah salah alamat dalam memberikan rezeki. Silakan Anda berkarya dengan cara yang lain, lebih berkah dan lebih Allah akan merahmati antum jika antum melakukan sesuatu yang baik. Seperti itu. Lah saya juga begini-begini, ujung-ujungnya jual golok juga Mas. Ya kan, buat usaha pribadi saya, seperti itu kawan-kawan. Boleh silakan, saya berharap kepada orang-orang spiritual lebih beredukasi hebat dan berkarya bagus sehingga bisa menunjukkan edukasi. Banyak loh kawan-kawan saya ahli spiritual Mas. Kawan-kawan saya ahli spiritual banyak. Yang saya lihat di situ edukasinya. Ya kan, mereka dakwah, mereka menyampaikan hak, mereka menyampaikan sesuatu tentang agama Allah, bertaubat kepada Allah, ya kan, preman-preman yang dia taubatkan, dukun-dukun yang dia taubatkan itu bagus. Silakan, tapi jangan sampai jual jimat. Misalnya nih Mas, ini saya nggak suka. Jual jimat, jual apa lagi? Sesuatu yang membau-bau masalah agama. Sebenarnya konten dengan membawa-bawa dengan salawat itu bagus Ustaz ya. Bagus sekali. Saya lebih respect dengan Kang Ujang Bustomi loh. Ketika dia membuat konten dengan salawat. Ketika dia ditanya settingan, dia bilang settingan juga. Allah. Saya setuju, saya senang ya udah ya. Fair ya. Iya, itu fair. Dan nggak ada masalah. Gak ada masalah. Nggak ada masalah. Ketika memang dia membuat konten, ya itu hiburan bagi dia. Ketika ditanya settingan, itu settingan. Iya, siap. Siap. Oke Ustadz, terima kasih. Ada lagi yang ingin disampaikan terakhir kali? Edukasi terakhir, ya tadi Mas, pintar-pintarlah dalam berpikir, cerdaslah dalam menangkap sesuatu. Yang jelas kawan-kawan sekalian, saya menyampaikan ini tidak menyinggung pihak manapun. Yang jelas kami mengedukasi kepada masyarakat Indonesia khususnya yang saat ini sedang banyak sekali fenomena, ya kan. Jadi kami naik bukan berarti kami menjatuhkan orang lain, tapi kami naik dengan karya dan cara kami sendiri. Siap. Seperti itu Mas. Oke siap, terima kasih Ustadz, sehat selalu. Dan teman-teman, jika ada request lagi saya bersama Ustadz Abdul Khair, silakan berkomentar di bawah. Jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya beliau ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat, salam persaudaraan. Bye bye.